Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang Hari ini di edisi Jumat 14 Oktober 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Nanti di segmen ketiga Anda juga bisa bergabung bersama dengan kita terkait dengan tema yang akan kita bicarakan saat ini. Kita akan membahas tema terkait menanti kerja cepat PJ Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita lihat bahwa posisi PJ Gubernur DKI Jakarta ini menjadi sangat seksi begitu, karena memang Gubernur DKI Jakarta juga ini kerap katanya disebut sebagai RI3. Kita ketahui bersama bahwa Kepala Sekretariat Presiden ini Heru Budi Hartono ini akan dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022. Kita akan membahas sosoknya, kemudian juga apa saja nih yang kemudian dinantikan dari PJ Gubernur. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mbak Arum Basuki selaku Direktur Riset Indopolitik Network. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Arum. Selamat pagi Mbak Dia. Sehat ya Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca aman Mbak di Jakarta? Mendung. Semoga tidak ikut mendung hatinya ya Mbak ya. Kita tetap semangat di pagi hari ini. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Soal PJ Gubernur DKI Jakarta ini mungkin dari waktu yang mungkin agak cukup panjang, ada 3 nama ya Mbak, kalau boleh dikoreksi nanti. Apakah nama Heru Budi Hartono ini sudah memang sempat diprediksi, Mbak? Silakan. Ya, jadi munculnya nama Heru Budi Hartono ya sebagai PJ Gubernur DKI sampai 2024 nanti cenderung mudah diprediksi sebetulnya. Karena kan tadi sudah disebut oleh Mbak Dea ya, posisi Gubernur DKI ini adalah posisi RI3. Jadi makin dekat dengan jabatan setelah Gubernur DKI itu adalah Presiden biasanya. Nah, sebetulnya Pak Heru ini kan latarnya birokrat ya. Beliau itu pernah menjadi mantan wali kota Jakarta Utara di tahun 2014 di eranya Jokowi Ahok. Setelah itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI. Dilanjutkan terakhir ini Kasetpres ya kalau nggak salah. Ya, Kasetpres. Nah, kalau melihat dari skala apa dulu nih? Kalau dari skala kebijakan sebetulnya latar beliau yang sudah pernah mengelola level kota ya di Jakarta Utara, juga mengelola badan pengelola keuangan aset-aset DKI, yang mana aset DKI itu kan paling banyak ya se-Indonesia. Artinya kan secara teknis, secara skill, secara manajerial, tata kelola, beliau sudah menjadi orang yang tepat saya kira ya. Tinggal bagaimana pendulum politiknya sebetulnya. Makanya saya pikir ada baiknya dipisahkan jika bicara soal PJ Gubernur DKI ini. Seandainya yang ditunjuk akhirnya bukan dari latar birokrat, nah saya pikir akan ada resistensi. Langkah untuk memilih Pak Heru Budi Hartono ini saya pikir adalah jalan tengah yang terbaik untuk saat ini ya. Karena ada semacam pembelahan politik yang cukup panjang yang kita rasakan pasca dari Pilgub DKI lalu dilanjutkan Pilpres. Nah, perlu orang yang betul-betul bekerja, perlu sosok yang betul-betul mengerti birokrasi di DKI seperti apa. Dan Pak Heru ini saya pikir adalah representasi yang paling baik dari 2 nama artinya di luar beliau ya, yang hadir kemarin yang diperbincangkan. Tadi Mbak Arum menyebutkan ini sih sebetulnya mudah diprediksi begitu ya. Nah, dari 3 nama tadi Mbak Arum, apakah kemudian melihat ini tadi sudah disebutkan ya, sudah menjadi sosok yang cukup tepat. Kalau dari chemistry yang dibangun, ini kan putusan dari Presiden ya Mbak?
Ini seperti apa sih chemistry yang kemudian sudah dibangun dengan Presiden Jokowi? Ya, itu yang tadi saya bilang ya, kalau ingin melihat konteks DKI ini, apalagi latarnya adalah sebagai penjabat yang dia per saat ini tinggal meneruskan sebetulnya pekerjaan kan, di sisa waktu 2 tahun, yang menantang sebetulnya harusnya di level kebijakan dulu. Kalau bicara level politik tentu saja karena ini ditunjuk langsung oleh presiden, yang mana ada begitu banyak riwayat kedekatan ya kalau bisa dibilang di level ketika menjabat sebagai wali kota, lalu ketika dipilih oleh eranya Pak Ahok sebagai ketua Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, lalu juga terakhir posisinya lebih dekat lagi sebagai Kasetpres. Pasti orang melihat ada keterkaitan, ada keterikatan, ada bonding tertentu atas terpilihnya nama Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Tapi sekali lagi karena kita ini eksekutif heavy, sebetulnya kalau pertanyaannya terlalu ingin dikaitkan, apakah ada, ya kalau saya boleh mengutip pernyataannya Pak Rocky Gerung ya, operasi istana ya sah-sah aja silakan, tapi saya pikir di sisi yang lain itu juga konsekuensi dari sistem ya. Bagaimanapun kalau eksekutif heavy dengan sistem presidensial multi partai kayak yang sedang kita jalani di Indonesia ini, juga di konteks DKI otonomi daerahnya itu khusus, wali kotanya tidak dipilih tapi diangkat, lalu gubernurnya juga dipilih dan punya kekuasaan juga bobot leadership yang jauh lebih besar sebetulnya dibanding daerah lain ya di Indonesia ini, di luar misalnya Jogja dan Aceh gitu. Saya pikir yang perlu ditekankan adalah dalam 2 tahun apakah mampu menjawab pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang bisa jadi belum tuntas diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan gitu. Apalagi dikatakan waktu dipanggil ke istana diminta untuk fokus oleh Presiden Jokowi pada 3 hal, yaitu di bidang banjir, kemacetan, dan tata ruang. Nah, dalam 3 aspek itu kan sebetulnya pembahasannya tidak tuntas-tuntas kalau bicara soal DKI. Banjir ini sampai mana sebetulnya normalisasi sungai, sampai mana naturalisasi sungai, atau bagaimana sebetulnya konsistensi untuk melakukan pengelolaan terhadap sumur resapan yang kemarin-kemarin itu juga jadi pro dan kontra, lalu bagaimana soal kanal banjir barat, bagaimana juga soal pengelolaan waduk-waduk yang di era Pak Ahok itu bisa bersih, apakah terus bisa dilakukan, lalu di soal tata ruang, bagaimana akhirnya Taman Pintar itu jadi apa enggak sih, terus Science Park itu sudah ada bentuknya atau belum, juga rumah aman, belum juga bagaimana terakhir itu posisi reklamasi Pulau K, dan itu kan dalam konteks tata ruang dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Heru ini. Lalu kalau untuk dalam konteks kemacetan, LRT so far ini kayak gimana yang dikelola oleh PT BUMD-nya PT Jakpro itu. Itu kan juga artinya PR-nya banyak secara kebijakan. Jadi kalau misalnya kita akan terlalu habis energinya memberi dalam konteks memberi fokus pada konteks politik, saya pikir nggak akan ada selesainya juga proses implementasi kebijakan di DKI ya. Jadi pertemuan terakhir yang terekam di media antara Pak Heru dengan Pak Anies juga ada semacam pesan ya tersirat, katanya jangan dilihat siapa yang membuat kebijakan, tapi apa yang sudah dibuat gitu. Nah, PR besarnya juga apakah yang sudah dibuat itu kalau bicara efektivitas, lalu juga apakah sudah tuntas dari 5 tahun ini, sudah sisa 2 tahun sejauh apa ya, itu pertanyaan besar bersama ya sebagai warga DKI. Juga misalnya bicara soal kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya gitu, kan ada kontrasting cukup jauh ketika zaman Gubernur Jokowi, Ahok, lalu Pak Anies ya. Balai kota itu bagaimana fungsinya sekarang? Pernah kita lihat di mana balai kota itu menjadi rumah bagi siapapun yang ingin mengadu. Tapi lalu juga ada era yang berbeda lagi ketika balai kota itu begitu steril, tidak
tidak lagi menjadi tempat untuk siapapun bisa hadir, seolah ada jarak. Lalu e-budgeting itu apakah akan aktif lagi? Karena saya kira kalau melihat latarnya Pak Heru yang pernah menjabat sebagai wali kota di eranya Pak Jokowi dan Pak Ahok, pasti familiar sebetulnya dengan model-model e-budgeting. Juga apakah video rapat akan diunggah lagi di sosial media Pemprov DKI, kita kan belum tahu nih. Jadi banyak sebetulnya perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat ya dari era Jokowi Ahok lalu ke eranya Pak Ahok, lalu dari Pak Ahok ke Pak Anies. Nah sekarang sisa legasinya Pak Anies ini tinggal di tangannya Pak Heru. Apakah mau diselesaikan atau dirasionalisasi? Artinya kalau memang ada yang program kerja yang sama sekali tidak make sense dari awal atau kurang tepat gitu untuk didorong, dilakukan dari awal, ya bisa jadi sebaiknya untuk menghemat anggaran kah atau untuk menghemat sumber daya yang lain kah supaya energinya bisa fokus ke 3 hal yang utama, banjir, tata ruang, dan macet itu tadi gitu. Oke, banjir, tata ruang, dan juga kemacetan. Kalau kemacetan dan juga banjir ini mungkin adalah salah satu permasalahan keseharian Jakarta begitu ya Mbak Arum. Namun ada hal juga yang menarik ketika nama Pak Heru kemudian didapuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Katanya Pak Anies Baswedan ini merasa syukur katanya. Mbak Arum melihat ini seperti apa? Ya, saya pikir kembali ya ke pernyataan saya di awal. Saya melihatnya dari 3 kandidat yang kemarin muncul, bagaimanapun yang sosok yang paling banyak terlibat di level implementasi. Nah, kalau bicara policy kan ada model dari formulasinya, dari implementasinya, dari evaluasinya. Nah, saya pikir Pak Heru ini karena dia itu birokrat, untuk menyelesaikan to get the job done, sudah pasti lebih meyakinkan ya, lebih punya track record yang baik saya kira. Terutama ketika beliau menjadi wali kota Jakarta Utara di tahun 2014, saya pikir juga termasuk kota madya yang punya banyak peningkatan ya dari sisi kinerja. Karena kita tahu dari 5 wilayah administratif di DKI itu kan Jakarta Utara tantangannya juga agak sedikit berbeda gitu dibanding wilayah yang lain, dan Pak Heru menjawab saat itu di dan jika Pak Anies sendiri saja melihat sosok Pak Heru adalah tokoh yang paling tepat mengisi jabatan beliau, walaupun dengan pesan tambahan, karena bisa jadi melihat latarnya, latar emosional, latar riwayat pekerjaan. Saya kira bicara soal rasional ya, kepentingan utama dengan sisa waktu yang sangat sedikit, saya pikir 2 tahun dengan semua problem Jakarta yang nggak ada habisnya karena beban penduduk yang padat, resources alam yang sedikit, industri jasa yang cepat, juga power play, power shift yang juga kuat di DKI itu, ya butuh sosok yang bekerja saya pikir ya. Kalau bahkan Pak Anies aja tidak ada keluhan, walaupun ada titipan pesan sekali lagi, ya saya pikir itu adalah ya saya pikir yang bisa kita rasakan sebagai warga maupun sebagai aparat Pemda. Tadi Mbak Arum juga sudah menyebutkan harus ada rasionalisasi ya dari waktu yang singkat 2 tahun dijabat sebagai diisi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru, artinya harus ada sesuatu hal yang diprioritaskan Mbak Arum. Apa kemudian kepentingan atau mungkin skala prioritas yang memang harus dilakukan oleh Pak Heru selama 2 tahun ke depan untuk masyarakat DKI? Ya, saya pikir yang tadi ya, dalam konteks banjir, approach atau pendekatan masalah di era 2 gubernur yang sebelumnya kan agak berbeda ya. Yang satu menekankan normalisasi, yang satu naturalisasi. Yeah. Nah ini kan pilihan-pilihan, ya itu kalau menurut saya semantik aja sih. Sekarang kepentingannya adalah estetika dulu atau problem solving. Kalau saya ngelihatnya Pak Anies ini kemarin-kemarin banyak mempercantik ya, jembatan penyeberangan, terus trotoar, tempat-tempat duduk gitu.
as if ya Jakarta itu memang jadi lebih indah dilihat, tapi di sisi yang lain kita masih tetap merasakan problem-problem utama yang Mm-mm. yang menjadi tantangan hidup di Jakarta ya. Ya banjir itu kalau hujan sedikit dia sudah banyak genangan, bahkan di area-area pemukiman yang sebetulnya banyak pohon, banyak-banyak resapan air ya, kayak di Kemang itu sekarang hujan sedikit genangannya kan seperti itu ya. Artinya berjalan atau tidak proses-proses naturalisasi itu. Mhm. Lalu juga tata ruang kan ini berkaitan, Ya. ada intersection yang sangat dekat gitu ya antara banjir dengan pengelolaan tata ruang. Bagaimana sih sebetulnya apa blueprint dilakukan oleh Pemprov DKI ini? Jadi bicara DKI ini bicara level kota atau Ya. pengelolaan level provinsi, kan itu juga berbeda. Eh, ya kalau memang ingin konsisten dengan apa lingkungan yang lebih baik, lantas reklamasi Pulau K dan L itu kenapa masih berlanjut juga gitu? Itu kan artinya ada begitu banyak tumpang tindih ya antara motivasi untuk memperbaiki, tapi juga di sisi lain ya itu artinya sudah masuk ke ranah politis sebetulnya kan, Mhm. antara modal, kepentingan, posisi, jabatan. Tapi karena sekali lagi Pak Heru hanya punya 2 tahun, harus ada skala prioritas. Yang Ya. paling utama tentunya yang sekarang ini paling kita rasakan ya banjir Mhm. dan macet ya. Lalu selanjutnya ya harus segera diputuskan apakah dalam 2 tahun itu Pak Heru ingin melanjutkan legacy atau realisasi. Mhm. Ya, baik. Ada dua opsi tadi ya, melanjutkan atau juga merasionalisasi. Baik, Barum, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi usai jeda. Ini mungkin ada satu hal juga yang kemudian menjadi PR bagi Pak Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta adalah terkait isu penggusuran Kampung Bambu yang kemudian ini belum diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.